pemirsa setia Tempo, jumpa lagi bersama saya Feza Aditya Lenggawa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita hari ini adalah PJ Wali Kota Tangerang, yaitu Bapak Nurdin. Apa kabar, Pak Nurdin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga sehat wabarakatuh. selalu, Pak. Amin, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mampir ke Tempo. Terima kasih. Di tengah jadwal yang sangat padat tentunya. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik, pemirsa setia Tempo, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Bapak Nurdin. Bapak Nurdin resmi dilantik sebagai penjabat wali kota Tangerang oleh PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Muktabar pada 26 Desember 2023. Pria kelahiran Aceh 17 Juni 1973 ini pernah menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Jaya pada periode Juli 2022 hingga Desember 2023. Selain itu, beliau juga menjabat Direktur Dekonsentrasi, yakni tugas pembantuan dan kerjasama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi, Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, ia mengemban posisi sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin pada Sekretariat Jenderal Kemendagri. Sebelum menjadi PJ Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin juga sempat menduduki beberapa jabatan pada tahun 1994 sebagai fungsional umum kantor PMD NAD. Kemudian di tahun yang sama, ia didapuk menjadi staf urusan pembangunan kantor camat Labuan Haji, Aceh Selatan. Setelah itu, ia pindah tugas menjadi fungsional umum Subbid Kerjasama Luar Negeri, Pusdiklat Teknis, Bandiklat Kemendagri pada 2022. Langsung saja kita berbincang dengan tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Bapak Nurdin. Pak, tadi saya sudah sempat membacakan sedikit lah ya profil singkat latar belakang Bapak. Boleh diceritakan Pak awal mulanya hingga bisa menjadi PJ Wali Kota Tangerang dari background Bapak yang tadi, dan apa sebetulnya yang pertama kali ditugaskan kepada Bapak setelah ditunjuk menjadi PJ Wali Kota Tangerang. Silakan Pak. Halo pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Juli 2022 ya, memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi penjabat Bupati Aceh Jaya lebih kurang selama setahun 5 bulan. Kemudian di bulan Desember 2023, Bapak Menteri Dalam Negeri memberi kepercayaan kembali kepada kami untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat Wali Kota Tangerang. Ya. Tentu disertai dengan amanah Bapak Menteri agar kami bisa melanjutkan kepemimpinan di Kota Tangerang khususnya pada masa transisi pemerintahan. Ya. Harapan Bapak Menteri, para PJ tentu adalah bisa memberikan sesuatu nuansa yang lebih baik ya bagi penyelenggaraan pemerintahan ini. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa terus mendorong pembangunan di kota menjadi semakin baik. Ya. Salah satu juga yang beliau sampaikan bahwa Kota Tangerang ini adalah kota yang cukup maju dengan sejumlah penghargaan termasuk di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan terutama sekali di bidang teknologi informasi. Kota Tangerang juga dikenal sebagai Smart City. Nah, dengan latar belakang pernah menjadi Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan ke sana, ke Kota Tangerang, dengan harapan bisa ikut berkontribusi membangun Smart City di Kota Tangerang menjadi lebih baik. Oke, jadi memang fokusnya di situ ya Pak ya. Dan dengan background yang tadi tentunya potensi Kota Tangerang yang kita sudah tahu bahwa ini sudah menjadi kota yang cukup maju, bisa dibilang begitu, dengan kategori Smart City. Lalu kemudian bagaimana ya seorang Pak Nurdin ini melihat atau memotret potensi itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang pada umumnya? Ya. Silakan Pak. Ya, saya kira tantangan pertama setelah penugasan adalah bagaimana saya bisa langsung untuk gerak cepat. Ya, bekerja di Kota Tangerang. Karena tadi yang saya sampaikan, kepala daerah sebelumnya sudah membawa Tangerang pada prestasi-prestasi yang cukup
baik, menjadi rujukan nasional, dan bagaimana saya bisa mengimbangi. Ya, karena kalau saya bekerja jauh di bawah itu, maka nanti akan terasa gap ya antara kepemimpinan sebelumnya dengan kepemimpinan yang saya lakukan. Maka saya mulailah dengan melihat berbagai hal yang ada, potensi-potensi yang ada, dan bagaimana keberterimaan masyarakat. Ya. Saya melihat masyarakat Tangerang adalah masyarakat yang sangat maju, mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus, ya, inovasi-inovasi yang cukup layak. Di samping tentu potensi ekonominya yang besar. Tuh. Tangerang punya industri lebih dari 1.000 industri, punya posisi strategis sebagai kawasan penyangga ibu kota. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi daya ungkit ya ekonomi Kota Tangerang. Maka yang diperlukan setelah saya analisis, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan semua itu. Maka saya mulai dengan mengajak semua pihak untuk bisa berkolaborasi. Maka yang pertama saya lakukan adalah merumuskan apa sih tagline yang akan saya gaungkan selama kepemimpinan saya di Kota Tangerang. Selama ini Kota Tangerang sudah punya tagline Tangerang Ayo. Maka saya tambahin Tangerang Ayo, kolaborasi wujudkan visi. Jadi saya ingin mengajak, yuk, bahwa apa yang sudah dipunyai tinggal kita kolaborasikan. Jadi pentingnya kolaborasi antar stakeholders ya dengan model pentahelix dan segala macam itu menjadi salah satu strategi penting juga untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan mungkin daya saing atau daya dongkrak tadi ya Pak ya. Untuk karena semua udah berada pada track yang sebenarnya. Bagaimana kita membangun ekosistem yang terintegrasi, maka kita perlu kolaborasi. Betul. Jadi untuk lebih meningkatkan level tadi ya kompetisi daya saing dan lain sebagainya di Kota Tangerang. Nah, saya sedikit ingin bergeser ke aspek pariwisata Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sebetulnya potensi atau mungkin tempat-tempat yang potensial untuk dikunjungi atau dikembangkan dari segi pariwisata dan mungkin dari situ bisa meningkatkan dampak ke investasi ke depannya. Mungkin bisa ceritakan Pak? Ya, sejarah panjang Tangerang, ya, dengan berbagai skenario, berbagai dengan berbagai latar belakangnya telah menjadikan Tangerang sebagai tempat yang unik. Ya, dari sisi historis itu meninggalkan jejak sejarah, jejak kebinekaan di Kota Tangerang. Misalnya tahun 800-an Kota Tangerang itu menjadi pusat industri gula. Kemudian lahirlah peradaban jejak sejarah Tionghoa di sana. Dan kita kenal hari ini dengan Cina Benteng. Cina Benteng. Ciben ya. Di mana di situ etnis Tionghoa, tetapi mereka sudah seperti warga asli, warga Indonesia pada umumnya ya, warga kita. Tidak ada kelihatan mereka keturunan. Kulitnya juga hitam. Cina Benteng namanya. Dan akulturasi budaya cukup bagus dan saling menghormati. Nah, jejak-jejak sejarah itu masih kita bisa lihat. Misalnya ada bangunan-bangunan khas ya, rumah-rumah ibadah. Di sana punya Bontek Bio, Bonsan Bio ya, di mana ini adalah rumah-rumah ibadah yang cukup bagus. Kemudian peninggalan budaya non-benda seperti arak-arakan tepekong yang dilaksanakan 12 tahun sekali. Nah, kemarin pelaksanaan tahun 2024 ini di saat pas tahun ini ada gitu ya Pak ya. Kemudian ada perahu naga ya. Nah, itu dari sisi budaya Tionghoa, termasuk alat musik tekian ya, semacam piano yang khas. Nah, ini menjadi juga daya tarik kita. Yang berikut, di samping tadi budaya Tionghoa, ada juga budaya Betawi. Kemudian misalnya atraksi-atraksi Betawi itu ya dengan palang pintu dan sebagainya, ini menjadi atraksi yang cukup menarik. Kemudian budaya Sunda, budaya Banten, dan yang paling penting saya kira di Kota Tangerang tumbuh
budaya berbagai etnis Oke. yang ada. Sehingga ini kita dorong Tangerang menjadi pusat budaya Ya. miniaturnya Indonesia. Kemarin kita menyelenggarakan Pelangi Budaya Nusantara di Kota Tangerang. Di samping itu jejak-jejak peninggalan Islam pun juga fenomenal. Misalnya kita punya masjid tertua namanya Masjid Kali Pasir. Oke. Kemudian ada Masjid Al-Ijtihad, ya, kemudian ada masjid yang unik juga kita, Masjid Agung Al-Azam. Ya. Masjid yang tanpa tiang, Ya. kubahnya tanpa tiang gitu. Dan ini menjadi tujuan orang ziarah. Kemudian ada Masjid Pintu Seribu. Nah, di samping yang juga spesial di Tangerang ini adalah dia di tengah-tengah ada Kali Cisadane. Kita sedang Sungai mendorong Cisadane itu ya, Pak, supaya ya? Sungai Cisadane ini menjadi kawasan wisata premium di Kota Tangerang. Nah, untuk mengkolaborasikan semua ini, kita dorong Tangerang menjadi sport tourism, Oke. kemudian juga wisata belanja dan sebagainya. Ini kita dorong terus supaya atraksi-atraksi di Kota Tangerang menjadi semakin banyak, orang berkunjung ke Tangerang semakin ramai. Yang tentu ini akan membawa kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Dampak ekonomi, betul. Nah, di bidang pariwisata juga kita dorong, Pak, wisata yang berbasis pada masyarakat. Ya, agar kemajuan yang diperoleh di industri pariwisata, perdagangan dan sebagainya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, kita maksimalkan terus Spokdaris, kampung-kampung tematik yang ada agar bisa berperan sebagai bagian dari ekosistem pariwisatanya di Kota Tangerang. Oke, jadi tadi Pak Nurdin sudah menjelaskan sebetulnya banyak sekali keberagaman ya, baik dari etnik maupun tadi akulturasi budaya, lalu juga potensi pariwisata yang sangat beragam juga dan punya masa depan yang mungkin bisa kita kuatkan dalam hal kualitas dan mungkin kuantitasnya begitu. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin beralih ke pengelolaan produk unggulan ya. Selain tadi kita bicara pariwisata, bagaimana sebetulnya strategi Bapak untuk bisa mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang punya potensi pasar yang mungkin besar? Ini kita bicara sedikit soal UMKM lah mungkin ya Pak, atau mungkin ada makanan khas Tangerang atau Kota Tangerang yang mungkin bisa kita kembangkan dan mungkin bisa meningkatkan daya saing ya di dalam atau maupun di luar negeri. Apa yang bisa kira-kira disampaikan, Pak? Ya, saya kira untuk UMKM-nya kita bisa membagi ya beberapa layer karena di Tangerang kan pasti dengan 1.000 lebih industri, maka akan ada industri-industri besar di sana. Kemudian baru masuk kita berdayakan UMKM-nya. Nah, untuk industri-industri besar, tantangan kita adalah bagaimana membangun terus iklim investasi yang baik, ya, mempertahankan agar investasi-investasi yang sudah ada di Kota Tangerang bisa terus berjalan dan tidak keluar, ya, relokasi industrinya keluar. Ya, ini yang kita lakukan. Yang kedua, untuk usaha kecil dan mikro, ada sejumlah upaya kita untuk meningkatkan kemampuan mereka, memastikan produk-produk mereka ini kontinuitas produksinya berjalan. Kemudian juga pembinaan, pemasaran ya di packaging dan juga dengan memfasilitasi agar berbagai tuntutan standar itu bisa dipenuhi. Ya. Ini yang kita lakukan. Misalnya juga mengikutkan mereka dengan kegiatan-kegiatan pameran yang ada di luar daerah maupun yang di dalam daerah. Dan juga yang tidak kalah penting saya kira juga bagaimana terus mendorong agar mereka bisa masuk ke pasar-pasar yang ada. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menciptakan digitalpreneur. Kita memberikan pelatihan 1.000 digitalpreneur di Kota Tangerang ini melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah bergerak untuk memberikan pelatihan digital. Mulai dari mendampingi mereka untuk bagaimana memahami tentang digital marketing, bagaimana menyiapkannya, dan juga memberikan pelatihan, pendampingan sampai mereka bisa untuk melakukan
pemasaran secara digital. Nah, kita juga lagi menggagas untuk perusahaan-perusahaan itu bisa membantu keluarga-keluarga karyawannya lewat pelatihan, dan setelah pelatihan itu diberikan bantuan modal kerja. Kemarin kita coba 15 UMKM ya. UMKM. Nah, juga kita dorong untuk saya beri nama dia memformalkan sektor informal, Pak. Ya. Jadi pedagang-pedagang informal di sekitar perusahaan, kita minta untuk bisa didukung pembiayaan asuransi ketenaga kerjaan. Sehingga mereka jika terjadi sesuatu, ya dalam hal yang tadi dikeluarkan ada yang menjaminnya. Nah artinya bahwa memang langkah konkret yang dilakukan oleh Pak Nurdin dan jajaran di pemerintahan Kota Tangerang ini sudah mengarah pada pengembangan UMKM dan bahkan pendampingan, bahkan juga berkolaborasi tadi kita dengan ini kolaborasi tadi ya Pak Nurdin sampaikan dengan perusahaan-perusahaan yang akan juga membantu para karyawannya untuk membuka usaha dan memberikan pelatihan. Nah, lalu bagaimana Pak dengan konteks peluang untuk bisa memasarkan? Karena kan ketika kita bicara produk yang baik, produk yang berdaya saing tanpa pemasaran atau strategi penjualan yang baik juga kadang mengalami hambatan. Nah, kira-kira ada nggak Pak strategi yang telah dilakukan untuk bisa membuka potensi ini lebih besar lagi, akses pasarnya, lalu kemudian mungkin akses secara sistem penjualannya yang bisa membantu para UMKM di Kota Tangerang khususnya. Silakan Pak. Ya, untuk akses pasar ada sejumlah upaya yang kita lakukan. Misalnya tadi ya, untuk mengikutkan mereka dalam pameran-pameran. Kemudian juga memfasilitasi mereka agar bisa berjualan secara digital. Digital marketing, ya, online shopping seperti itu. Kemudian juga kita mendorong untuk UMKM ini bisa kita buatkan program pemasarannya, Pak. Jadi lewat kolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha, produk-produk UMKM ini bisa masuk ke hotel, ya, menjadi souvenir, menjadi bahan-bahan yang ada. Bahkan kemarin kita melakukan juga promosi sampai ke Cina, ke India. Ke India ya, atas undangan Bapak Dubes RI untuk India, kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan tanggapan terhadap produk yang dibawa itu sangat tinggi. Ya, dan mereka setelah pameran itu mendapatkan order-order lanjutan. Jadi ada business link atau matchingnya di sana ya. Dan juga kita mencoba untuk membangun kerjasama dengan kota-kota lain. Misalnya dengan di China itu kita sudah coba dorong. Nah, ini India juga akan kita coba tindak lanjuti melalui kerjasama. Artinya produk-produk UMKM Kota Tangerang ini punya kualitas yang tidak kalah baik ya Pak. Hingga ke pasar internasional bahkan. Tinggal bagaimana tadi, kembali kepada kolaborasinya saja, sistem yang dibangun seperti apa, dan strategi jangka panjangnya juga yang harus diperkuat begitu. Nah, kan beberapa produk usaha besar di Tangerang, pasarnya juga sudah orientasi ekspor ya. Ya, misalnya apa aja itu Pak? Ban dari Gajah Tunggal ya. Betul, produknya sudah ke luar negeri juga orientasinya. Kemudian pabrik baterai Yuasa misalnya, dan banyak-banyak yang lain ya. Jadi memang di Tangerang ini cukup kompleks ya, usaha kecilnya ada, usaha besar juga ada. Luar biasa sekali. Nah, kita bicara tadi market access dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin mungkin sedikit bergeser kepada faktor infrastruktur Pak. Yang mana kita tahu tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Kota Tangerang itu sudah termasuk dalam bagian smart city ya, artinya kota yang punya daya saing, yang punya standar yang lebih tinggi dari kota-kota yang lain. Nah, fokus Bapak selama menjadi PJ Wali Kota ini terkait dengan pembangunan infrastruktur mungkin bisa disampaikan kepada publik Pak, silakan. Ya, terkait infrastruktur tentu yang pertama sekali saya karena masuk di tanggal 26 Desember 2023, maka penyusunan dokumen anggaran kan sudah selesai. Maka saya melanjutkan memastikan apa yang telah diprogramkan, yang telah direncanakan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah itu bisa jalan.
Nah, yang kedua, begitu berjalan, nah kita punya kesempatan untuk melakukan penyesuaian ya, perubahan anggaran pendapatan daerah. Oke. Maka ada beberapa infrastruktur yang kita fokus, misalnya penanganan banjir, ya kita melanjutkan yang ada dan menambah untuk hal-hal yang belum. Yang kedua, kita mendorong jalan-jalan akses yang selama ini belum selesai pembangunannya. Nah, salah satunya adalah pembangunan jalan di Cisadane Barat, ya sisi Kali Cisadane Barat, di mana selama ini jalannya masih dua arah ya, sehingga menimbulkan kemacetan bagi warga yang bergerak dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang. Nah, ini saya dorong fokus untuk menyelesaikan. Alhamdulillah kemarin bisa selesai ruas jalan itu, dan insya Allah tahun depan kita melanjutkan lagi agar dia bisa tambah jalurnya, dan nanti ini jalannya akan menjadi 2 jalur, jalur searah ya. Jadi untuk mengurangi kemacetan di wilayah itu. Kemudian juga penataan Kali Sipon, di mana ya ini sering masyarakat komplain Kali Sipon, di mana pedagang kaki lima berjualan di tengah jalan. Maka kita dorong nanti kita perlebar jalannya, kemudian kita bangun jembatan-jembatan Yutun sehingga nanti jalannya akan jadi searah-searah. Ya, ini untuk mengurangi kemacetan. Kemudian kalinya kita turap, kemudian kita pagarin biar nanti tidak membuang. Ini model-model yang kita coba lakukan. Nah, juga yang menjadi fokus saya adalah penanganan sampah di TPA Rawakucing. Ya, di mana waktu saya masuk, masyarakat tiap hari mengeluh kemacetan karena truk-truk sampah ngantri di jalanan, tidak masuk ke dalam. Alhamdulillah kita sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Truk-truk tetap buang sampahnya di dalam. Kemudian kita lakukan juga upaya pengurangan sampah dengan memanfaatkan teknologi RDF. Ya, RDF ini kita sudah bikin MOU dengan Solusi Bangun Indonesia sebagai outtaker dari produk RDF yang kita hasilkan. Oke, luar biasa. Jadi memang sebetulnya secara infrastruktur ini ya tadi ya seperti yang dikatakan bahwa memang Tangerang ini sudah cukup baik lah ya, tinggal bagaimana kita mengkontrol, mengawasi itu agar on track gitu pada pelaksanaannya, pada perencanaannya. Tapi saya penasaran Pak, kalau Tangerang itu termasuk yang daerah yang cukup rawan banjir nggak sih sebenarnya Kota Tangerang? Ya, musim hujan sering terjadi banjir. Ya, ini juga yang 2 hari yang lalu kita mengikuti rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri PMK. Dalam rangka kita mengantisipasi bencana hidrometeorologi tahun 2024. Dan kemarin saya sudah menetapkan status siap siaga bencana meteorologi untuk Kota Tangerang. Karena jadi Tangerang ini unik, ya. Banjir atau genangan bukan saja akibat hujan di Tangerang, tetapi juga dipengaruhi oleh hujan di daerah hulu. Di mungkin Bogor, Tangerang Selatan, kiriman. Nah, sehingga potensi banjir dan genangan di Tangerang cukup tinggi. Jadi termasuk yang cukup rawan juga. Tapi makanya tadi dengan itu status tadi kesiagaan tadi ya untuk ini supaya kita dan seluruh komponen termasuk masyarakat itu bisa siap siaga. Siap siaga. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan persiapan, mengurangi resiko banjirnya. Namun jika terjadi banjir, masyarakat dan semua komponen kita sudah siap sedia. Luar biasa sekali, Pak Nurdin. Nah, selanjutnya nih Pak, apa yang menjadi landasan Bapak ketika nanti selesai menjabat sebagai PJ Wali Kota untuk melihat bahwa masa depan Kota Tangerang ini bisa lebih baik secara infrastruktur juga tetap on track gitu ya, secara berkelanjutan tentunya. Kira-kira harapan ke depannya terkait dengan faktor-faktor pendukung yang tadi kita sampaikan ke depan terkait dengan Kota Tangerang seperti apa, Pak? Ya, sekira ini tantangan tersendiri ya bagi Kota Tangerang. Kita tahu kita diapit oleh 2 proyek strategis nasional. Ya, ada PIK, pengembangan PIK
dan juga di Tangerang Selatan. Ini Oke. ada 2 proyek nasional. Kemudian di kabupaten juga pembangunan menjadi semakin meningkat, semakin baik. Nah, bagaimana Tangerang? Nah itu Pak. Supaya tidak ditinggal ya oleh para pebisnis. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya berdiskusi dengan teman-teman. Maka yang harus terus didorong adalah supaya Tangerang semakin menarik. Adalah mendorong konektivitas antar wilayah-wilayah pertumbuhannya, antar wilayah pemukiman dengan kawasan-kawasan bisnis ini harus terintegrasi dan mempunyai konektivitas yang baik. Oke. Bagaimana kita memastikan jalan-jalan terstandar, jangan ada jalan lebar tiba-tiba jalan kecil menyempit dan sebagainya. Ini saya kira tantangan ya bagi kita agar semua wilayah itu pertumbuhannya merata. Ya, agar jangan sampai nanti orang lewat saja di Tangerang karena tolnya bagus. Ya, orang hanya melihat ke bawah itu Tangerang dari atas tolnya. Jadi kita harus bisa menyiapkan orang lebih senang jalan lewat jalan-jalan arteri yang ada karena jalannya besar, lebar, tidak macet, ya. Nah, sehingga ini akan membawa trickle down efeknya, ya, kemajuan tadi Tangerang sebagai pintu masuk Indonesia, pintu masuk Jakarta, tapi sekaligus juga menjadi kota yang menarik untuk disinggahi, bermalam dan beraktivitas di Tangerang. Oke, jadi memang itu harus dipersiapkan dari sekarang ya. Roadmap itu harus direncanakan dari sekarang, penggarapannya seperti apa. Tadi betul sekali, menarik sekali bahwa jangan sampai orang hanya melihat dari atas saja bahwa ini ada kota Tangerang gitu. Kita juga harus dengan tadi kota positioningnya sebagai kota smart city gitu ya. Artinya kita perlu untuk terus meningkatkan keberlanjutan yang ada di kota Tangerang. Nah Pak, tadi saya sangat tertarik dengan visi tadi, kolaborasi tadi. Selama Pak Nurdin menjabat sampai saat ini, apa yang sebetulnya menjadi peluang yang terbesar ya ketika kita misalnya Kota Tangerang ini berhasil berkolaborasi 100% gitu loh di antara stakeholder dan lain-lainnya. Apa kira-kira harapan yang mungkin bisa dilihat dari Kota Tangerang? Yang pertama, saya kira ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis yang semakin baik dengan kolaborasi ini. Dan juga integrasi antara pelaku bisnis besar dengan bisnis-bisnis masyarakat. Ini yang saya kira tantangan. Dan tantangan ini bukan hanya di Indonesia, di kota-kota besar semuanya. Tantangan adalah bagaimana membangun integrasi antara usaha besar dan usaha kecil. Nah, ini yang juga menjadi tantangan kita. Yang kedua, saya kira peluangnya ya. Yang kedua, ke depan kita bisa dorong juga kolaborasi berbasis masyarakat. Ya, selama ini kan kita sering bicara pemberdayaan masyarakat, tapi kita berhenti pemberdayaan itu pada membentuk kelompok-kelompok. Padahal tantangan yang ada di real bisnis bahwa mereka akan berhadapan dengan korporasi-korporasi besar. Kita kan negara yang menganut pasar yang boleh dibilang dalam tanda kutip itu persaingan sempurna. Betul. Produk UMKM akan bersaing dengan produk perusahaan-perusahaan besar yang lebih dulu menguasai pasar. Nah, seperti apa ini bisa dilakukan? Maka kita perlu melakukan upgrading skala bisnis masyarakat. Saya menyebutnya kita perlu membangun korporasi yang berbasis masyarakat ini. Ya, kan korporasi-korporasi yang bersama-sama masyarakat membangun, nah, kemudian kita bisa mengintegrasikan mereka, membangun jejaring bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang lebih dulu ada. Luar biasa sekali. Jadi memang kolaborasi tadi, karena menarik Pak, visi kolaborasi ini karena tidak banyak yang saya wawancara selama ini begitu ya, yang mengedepankan itu gitu. Artinya balik lagi pada pembiaya pendidikan dan lain sebagainya, kesehatan. Tapi kolaborasi ini saya rasa karena mungkin Kota Tangerang ini menjadi tempat yang atau kota yang strategis juga ya Pak ya, di antara satellite city lah ya, ketika di antara Jakarta sebagai ibu kota, penyangga ibu kota, dan mungkin dari sana akhirnya perlu juga Pak Nurdin tadi menyampaikan kepada kami kolaborasi yang lebih baik begitu. Nah, saya sedikit sebelum kita closing Pak,
Saya melihat batik Bapak ini ada Masjid Al-Azam di situ. Oh, Nah, iya. kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ini batik khas Kota Tangerang atau seperti apa, Pak? Ya, ini batik khas Tangerang. Oke. Ya, kemarin juga kita melakukan lomba desain batik Tangerang. Oh, oke. Jadi pilihan bagaimana tempat-tempat yang ikonik di Kota Tangerang ini kita desain kemudian dituangkan dalam bentuk batik. Oke, dan ini salah satu yang terbaik lah ya, Pak ya. Ada Masjid Al-Azam, ada Bontakbio, Ya. kemudian ada jembatan Kerendeng, ada Ya. pintu air 10 dan sebagainya. Saya kira satu hal yang saya kira bisa juga menjadi best practice. Oke. Ketika kita menyampaikan kolaborasi untuk mewujudkan visi, maka kita bisa bergerak bareng-bareng. Oke. Yang tadinya belum terlaksana, dengan kolaborasi bisa Selesaikan lah ya. diselesaikan. Ya. Contoh, kami kemarin mau wisuda 10.500 santri anak-anak yang lulus dalam program Pelajar Tangerang Mengaji. Ini program Tangerang Mengaji ini isinya baca tulis Quran, kemudian hafizul Quran, dan fikih muamalah. Oke. Nah, tanpa ada perubahan anggaran, ini kan program yang baru awal nih. Ya. Begitu saya masuk, saya fokus, yuk kita kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Saya evaluasi ya, Tangerang punya visi mewujudkan kota yang akhlakul karimah, Betul. sejahtera dan berdaya saing. Betul. Oke, sejahtera gampang mengukurnya dan program-programnya udah banyak. Akhlakul karimah gimana? Pak, akhlakul karimah kita juga punya banyak program, tapi mungkin masih lemah. Maka dorong dulu pelajar-pelajar itu untuk ada program Tangerang Mengaji. Jadi sebelum mereka mulai belajar, ngaji dulu. Oke. Ya. Nah, begitu ini kita jalankan, kemudian kita wisuda 10.000 lebih wisudawannya. Kemudian dari Muri memberikan ini rekor Muri pertama nih, wisuda terbanyak seperti itu. Nah, ternyata itu kita sudah punya perda namanya Madrasah Diniyah Tamiliyah. Madrasah Diniyah Tamiliyah. Nah, itu sudah ada perdanya, tapi belum jalan-jalan. Di Kota Tangerang Di maksudnya? Kota Tangerang. Oke. Nah, begitu ini kita jalankan, teman-teman, ketua DPRD-nya bilang, oh ini bentuk dari pelaksanaan Perda MDT. Ya, ketua MUI mengatakan begitu. Yuk ini kita perkuat gitu. Karena mungkin selama ini kita berpikir begitu ada Perda ini kita harus bangun lagi kelembagaan baru, Ya. harus merekrut orang-orang baru Betul. lagi, ya, sehingga nggak jalan-jalan karena Iya. terbentur anggarannya mungkin perlu Iya, puluhan miliar iya. lagi. Iya. Tapi dengan kolaborasi tadi tempatnya sudah ada di sekolah, Iya. gurunya adalah guru-guru agama yang ada di sekolah, muridnya memang murid kita. Iya, Nah, betul. tinggal cari waktu, anggaran yang sudah ada itu digunakan, dioptimalkan. Kemudian kalau memang kurang gurunya, tinggal cari dari guru ngaji yang ada di sekitar atau di pondok-pondok pesantren yang ada. Ini model kolaborasi yang bisa kita lakukan tanpa perlu tambahan anggaran, tanpa waktu Efektif yang baru, dan efisien tanpa lah ya. kelembagaan yang baru, bisa berjalan. Gitu. Luar biasa. Pak, ini menarik sekali. Ada sedikit lagi lah mungkin ya yang ingin kami tanyakan. Pak, selama Pak Nurdin menjabat sebagai PJ Wali Kota Tangerang, apa cerita menyenangkan dan mungkin suka dukanya lah ya. Saya harap sih banyak sukanya ya. Dan kira-kira kasih dong sedikit referensi untuk calon pemimpin ke depan dari Kota Tangerang yang kira-kira bisa dibocorkan lah gitulah. Iya. Gitu. Mungkin bisa disampaikan. Saya kira yang paling terkesan itu, begitu saya masuk Kota Tangerang, saya langsung dihadapkan pada gugatan. Gugatan apa? Gugatan dari para pedagang yang menolak relokasi Lokasi di kawasan apa? Pasar Anyar. Pasar Anyar Tangerang. Ya, Oke, Pasar Anyar oke. Tangerang. Ya, Itu terkenal tuh Pasar Anyar Tangerang, ya, Pak, betul, Pak. bayangin kontrak anggarannya sudah ada dari Kementerian PUPR, sudah berkontrak saya dan harus segera dilaksanakan. Oke. Nah, sementara pedagang masih belum setuju dengan pemindahannya, lokasinya. Nah, ini kan harus segera kita selesaikan. Gercep itu, Pak ya. Ya, maka apa yang saya lakukan? Saya turun langsung, ketemu dengan pedagang, bersama dengan mereka. Mereka mengatakan,
kami tidak menolak Oke. untuk revitalisasi pasar. Oke. Cuman kami tidak mau tempatnya terlalu jauh. Iya kan? Oke. Nah, mungkin sepintas sederhana. Hmm. Tapi kan tempat yang dekat juga nggak ada. Mau di mana lagi kan Iya. gitu. Nah, tapi ya kita kemudian yang kedua, jumlah yang harus dipindahkan itu ribuan. Dengan waktu yang mungkin terbatas. Iya, dalam gitu waktu yang terbatas. Maka saya dengan teman-teman cek ke lokasi, ke lapangan. ya ke lapangan, apa yang harus dilakukan. Maka setelah komunikasi dan sebagainya, saya putuskan yang perlu saja yang direlokasi. Oke. Yang nggak perlu, Bertahap atau seperti apa Pak nantinya? ya bertahap nih. Oke. Ya, maksud saya yang perlu yang di dalam pasar aja agar kegiatan pembangunan bisa dilakukan. Oke. Sementara yang berada di ring 3 di luar-luar ya udah nggak usah disentuh dulu lah. Ya. Karena kalau kita menertibkan sekaligus sampai dengan pedagang-pedagang kaki lima di luaran, tempat relokasinya nggak cukup. Oke. Ya. Ya. Itu memilah masalah-masalah itu sesuai dengan layer-layernya. Ya. Skala prioritas lah ya. Ambil intinya yang harus kita selesaikan. Betul. Nah, Setuju. kemudian tempat pemindahannya kita siapkan sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah. Pedagang juga ya kurang-kurang sana sedikit mereka juga memahami. Iya. Yang kita sampaikan oke, kita penuhi yang teman-teman minta. Tetapi ya jangan harap banyak lebih karena kalau yang Anda di sini daya tampungnya seperti ini, Terbatas, ya. tapi kalau yang sudah disiapkan seperti ini. Ya. Akhirnya pola komunikasi itu alhamdulillah bisa berjalan lancar dan alhamdulillah sudah hampir selesai Oke. revitalisasi pasar. Sebentar lagi para pedagang kembali berjualan di sana. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, harapannya gini Pak, sebelum kita tutup mungkin saya ingin memberikan statement closing statement kepada Bapak terkait dengan ya selama menjabat sebagai PJ Wali Kota mungkin apa yang tadi bisa diceritakan untuk kedepannya masa depan yang tentunya kita harapkan lebih baik dari Kota Tangerang kepada masyarakat Kota Tangerang khususnya dan mungkin para pemimpin Kota Tangerang ke depannya. Silakan Pak. Ya. Ya, kita semua tahu bahwa kota telah dibangun satu mekanisme untuk memastikan keberlanjutan. Oke. Kita sudah membuat rencana jangka panjang pemerintah daerah, rencana jangka panjang pembangunan daerah, rencana menengah pemerintah daerah. Siap. Kayak intinya adalah keberlanjutan. Pemimpin boleh datang dan pergi, ya sesuai dengan mekanisme yang ada. Misalnya seorang kepala daerah maksimal 10 tahun. Karena undang-undang sudah membatasi 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali 1 kali. Ya. PJ datang ya maksimal setahun. Setelah itu kalau memang belum ada pelantikan kepala daerah yang baru, bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Namun pemerintah daerah harus terus berjalan. Setuju Pak. Ya, maka prinsipnya siapapun pemimpinnya harus selalu berorientasi bagaimana bicara keberlanjutan, berbasis pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat tadi. Nah, yang kedua tentu untuk masyarakat, ayo sama-sama terus kita memberikan dukungan dan juga mengawasi dan memberikan masukan-masukan agar pemerintahan ini berjalan dengan maksimal. Oke, jadi siapapun pemimpinnya ke depan harus berfokus pada aspek keberlanjutan. Ya. Itu yang paling penting. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Nurdin. Pemirsa, demikian perbincangan kita hari ini dengan PJ Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nurdin yang sudah hadir tentunya dalam program Teras Negeri Tempo kali ini. Pemirsa, program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang inspiratif dan memberikan kemajuan untuk negeri. Akhir kata, saya Feza Aditya beserta kru pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.